Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 24 Juli 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Udran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa Kabupaten Langkat saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan polusi udara oleh banyaknya perusahaan swasta maupun BUMN yang bebas beroperasi tanpa memperhatikan kelangsungan hidup manusia. Salah satu penyebab rusaknya udara dan kelangsungan hidup di muka bumi ini merupakan ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyebab tersebut diantaranya adalah pembakaran hutan, pembakaran limbah pabrik, dan pengerusakan hutan yang dengan sengaja dilakukan oleh segelintir pengusaha demi keuntungan semata tanpa memikirkan efek dari pembakaran tersebut. Polusi yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut menyebabkan rusaknya iklim dan pemanasan global sehingga keberadaan oksigen di muka bumi menjadi menipis. Polusi udara yang dilakukan oleh pengusaha pengolahan kelapa sawit ini setiap hari terus dilakukan dan anehnya pemerintahan Kabupaten Langkat tidak pernah memberikan tindakan apapun. Pemerintahan Kabupaten Langkat serta aparat penegak hukum terkesan ikut serta untuk merusak alam dan mempercepat pemanasan global yang terjadi di bumi. Padahal pemerintah Kabupaten Langkat memiliki jajaran kedinasan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, Satpol PP yang bertugas mengawasi dan menindak para pengusaha yang membuat kerusakan serta bertindak semena-mena. Sebanyak 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, hampir seluruhnya berdiri perusahaan pengolahan pabrik kelapa sawit yang setiap hari menyumbangkan asap hitam tebal melayang ke udara. Pemerhati lingkungan hidup Sri Kandi Lestari Mimi Surbakti mengatakan dunia ini sudah tua dan sudah banyak terjadi pengerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh segelintir oknum demi mencari keuntungan semata. Untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengambil tindakan. Sangat disayangkan ya, di saat ini kita sedang menghadapi krisis iklim, pemanasan global, agar supaya bisa menyelamatkan bumi, agar supaya mengurangi krisis iklim. Lalu jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi untuk mendapatkan pundi-pundi untuk kemakmuran sendiri, tapi pikirkan keberlanjutan dunia ini. Nah, jangan ada permainan di sini, karena dunia kita ini sedang berujung tanduk menuju kehancuran atau memang mau dipercepat. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bisa mengambil tindakan tegas, paling tidak jangan ikut serta mempercepat rusaknya keberadaan bumi dan pemanasan global. Untuk mengurangi biaya membeli pakan ternak yang cukup mahal, budidaya maggot menjadi alternatif bagi peternak di desa Sarak Matua, Mandailing Natal, karena protein yang tinggi pada ulat maggot sehingga perkembangan ternak semakin cepat. Di areal perkebunan berukuran 20 x 20 meter inilah Aibda Sarwono, seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Mandailing Natal yang berada di desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, membudidayakan larva atau maggot lalat hitam. Di sangkar sederhana ini ribuan lalat hitam ia kembangkan. Serangga yang hidup sampai 7 hari ini bertelur di sela-sela tumpukan kayu yang diletakkan di dasar sangkar. Setelah 2 hingga 4 hari, telur tersebut menetas menjadi belatung. Larva-larva yang dihasilkan ini memakan sampah organik seperti sisa-sisa makanan. Membudidayakan maggot lalat hitam yang dilakukan Aibda Sarwono ini sangatlah membantu mengurangi biaya untuk membeli pakan ternak pabrikan yang cukup mahal. Awalnya kita budidaya lele. Untuk mengganti pakan yang mahal, kita kan harus memikirkan pakan alternatif. Apa itu? Susah kita kan, kalau harga pelet tinggi, maka kita harus memikirkan pakan alternatif. Maka kita budidaya maggot. Kasgotnya, kotoran-kotoran bekas maggot ini yang kering, kita jadikan pupuk organik. Maggotnya kita kasih makan ikan. Kalau ada kawan-kawan yang mau beli, kita jual. Kita buat siklus panen per hari itu 40 ke 50 kilo. Jadi hasil maggot per hari kita 280.000. Kita berpikirnya memanfaatkan limbah organik, limbah yang bau, sampah organik itu untuk pakan maggot. Budidaya maggot yang dilakukan Aibda Sarwono ini awalnya hanya untuk kebutuhan pakan ternaknya. Namun karena hasil budidaya maggot hitam ini sudah melebihi target, ia menjualnya ke peternak unggas dan peternak lainnya.
Pemirsa, pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution begal tembak mati menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan menyebar secara nasional. Untuk membahas terkait pro dan kontra terkait pernyataan Wali Kota Medan tersebut, kini telah bergabung bersama kami pengamat kriminolog Dr. Redianto Sidijambak. Selamat sore Pak Redi. Ya, selamat sore pemirsa TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain itu juga telah tergabung pakar komunikasi sosial Dr. Nadra Idiani Vita. Selamat sore Ibu Nadra. Selamat sore semuanya. Baik, saya ke Pak Redi terlebih dahulu. Pak Redi, terkait dengan pernyataan Wali Kota Medan yang akan menembak mati begal, ini pastinya menuai pro dan kontra. Di antaranya pro, banyak mungkin masyarakat yang sudah muak ya dengan adanya begal, sehingga harus secara cepat diantisipasi, dan kontranya ada segelintir masyarakat yang bisa dikatakan menanyakan di mana HAM dari pemerintah terhadap para pembegal. Kira-kira pernyataan dari Pak Wali Kota Bobi Nasution seperti apa nih Pak tanggapannya Pak Redi? Baik, terima kasih. Yang pertama, pernyataan ini saya kira adalah bentuk kepedulian dari Wali Kota Medan terhadap kota yang saat ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan, khususnya begal. Nah, tentu pernyataan tembak mati ini harus selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kalau yang melakukan proses penegakan hukum terhadap begalnya tentu kan pihak kepolisian. Nah, tentu wali kota bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk merumuskan dulu seperti apa yang dimaksud dengan kata restriksi, ya, begal itu yang mana. Lalu begal seperti apa yang harus dilakukan tindakan tegas, ya boleh juga dengan ide tembak mati dan sebagainya. Kenapa? Dalam konteks kejahatan ini saya takut ada kekeliruan di lapangan akibat statement yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh wali kota. Ya. Kenapa? Yang saya lihat adalah adanya kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok remaja yang tergabung dalam geng-geng tertentu. Nah, ini jangan sampai dianggap nanti begal, ditembak mati dan sebagainya. Sebaliknya, jangan sampai begal yang sebenarnya ada, ini tetap berkeliaran, tetap bertindak dan membuat korban berjatuhan, tetapi tidak tertangkap, tidak diproses hukum, bahkan tidak dapat sanksi. Nah, dua konteks ini yang harus di-clearkan dan dijelaskan oleh pihak wali kota, jangan sampai ada kekeliruan di lapangan. Karena statement wali kota sebenarnya tujuan baik, tetapi saya takut diterjemahkan oleh masyarakat, diterjemahkan oleh penegak hukum ya secara abstrak atau secara general, sehingga di lapangan bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Saya kira begitu. Oke, artinya pemerintah Kota Medan dari pernyataan dari Pak Bobi Afif Nasution itu harus dirumuskan terlebih dahulu ya Bang ya, sebelum dilakukannya penembakan mati ya terhadap begal ya? Iya, sangat benar bahwa yang melakukan proses tembak mati atau melakukan proses penegakan hukum dan sebagainya, ini kan SOP-nya adalah pihak kepolisian. Ya kan nggak mungkin lah ada perangkat di pemerintah Kota Medan menembak mati, dari mana senjatanya kan? Nah, tentu lintas sektoral dengan penegak hukumnya harus dirumuskan, dan kepolisian dalam melakukan tindakan tegas di lapangan memiliki SOP sendiri. Apakah orang yang diduga sebagai penjahat itu termasuk juga begal dan perbuatan yang seperti begal, ini melakukan perlawanan. Ini memang orang yang sudah residivis, apalagi diduga membawa senjata api. Nah, ini adalah protap dan SOP yang ada di pihak kepolisian. Jadi bukan langsung dilihat ada mirip seperti begal langsung ditembak, bukan. Nah, ini yang saya khawatir keliru di lapangan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, bisa saja ada protes dari orang yang atau keluarga yang bukan begal tetapi bergabung dengan kelompok seperti geng, lalu mereka berkonflik seperti begal, situasinya dianggap seperti itu, ini mendapatkan tindakan-tindakan tegas. Saya kira ini kan keliru. Nanti akan dikatakan melanggar HAM sebagaimana ada pro kontra saat ini, ya begitu Mas. Oke, tapi jika nantinya perumusan tersebut selesai dan disetujui, apakah itu dapat menjadi solusi Bang dalam menumpas kejahatan begal nih Bang? Baik, bahwa kejahatan itu seperti apapun formulasi yang dibuat, seperti apapun metode yang dilakukan, ya, kejahatan itu akan selalu ada.
ya. Di mana manusia ada, maka disitulah kejahatan itu akan selalu ada. Tetapi formulasi ini paling tidak bisa membantu mengurangi ya, kejahatan-kejahatan yang ada termasuk begal dan juga mengurangi dampak-dampak dari peristiwa-peristiwa sosial yang ada di lapangan. Nah, tentu kalau dikatakan apakah ini efektif, kita belum melihat action dari adanya upaya tembak mati ini, karena ini kan masih statement ya atas kepedulian wali kota pada kota Medan. Nah, kita lihat ke depan. Tapi dari sudut pandang kejahatan, selama manusia itu ada, maka kejahatan akan tetap ada. Itu dia. Baik, Bang Redi, saat ini kan bisa dikatakan begal sangat menjamur ya di Kota Medan tanpa memandang usia, latar belakang, dan juga kondisi lokasi kejadian. Sebenarnya Bang Redi sebagai seorang kriminolog, apa sih yang terjadi Bang saat ini? Ya, terjadinya suatu kejahatan ya, bahwa ada asas umum yang menyebut di mana ada manusia, atau manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan itu, yang pertama adalah memang seseorang itu ingin melakukan ya kejahatan itu sendiri. Nah, memang ada niat dari dalam diri si pelaku. Ya, kalau dalam hukum pidana dikenal istilah mens rea, bahwa faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan, nah itu faktor yang menjadi pemicu ya. Apakah dia saat ini saya menduga ini dominan dengan narkotika, faktor ekonomi, faktor lingkungan, ya, faktor sosial yang tidak lagi ada pembauran dan adanya hubungan yang baik tengah-tengah masyarakat, faktor tidak peduli satu sama lain, sibuk dengan urusannya. Ini semua hanya faktor pemicu ditambah dengan adanya faktor kesempatan seseorang melakukan niat tadi yang memang sudah ya dia miliki untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan adanya terjadinya suatu peristiwa kejahatan termasuk peristiwa begal. Baik, saya ke Bu Nadra. Bu Nadra, terkait dengan tanggapan pernyataan Wali Kota Medan terkait begal ditembak mati, Ibu selaku pakar komunikasi sosial, seperti apa Bu? Mungkin tanggapannya, apakah adanya begal-begal saat ini merupakan kekurangan dari suatu komunikasi sosial, komunikasi keluarga mungkin, atau komunikasi antar pribadi? Seperti apa nih Bu tanggapannya Bu? Baik, terima kasih. Jadi kalau tanggapan saya tentang pernyataan Bapak Wali Kota ya, ini merupakan satu keprihatinan sebenarnya kepada situasi Kota Medan, sehingga ada pernyataan tentang tembak mati begal ini. Jadi tergantung persepsi ya, kalau dalam ilmu komunikasinya itu persepsi dari masyarakat terhadap pernyataan beliau. Tapi sebenarnya pada intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota ini merupakan suatu hal yang dianggap sangat prihatin terhadap masyarakat dengan kondisi Kota Medan yang kita bilang saat ini dianggap tidak aman gitu, tidak nyaman bagi kita yang selama ini kalau jam malam juga kita bisa bebas, tetapi saat ini menjadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan untuk keluar malam. Nah, kalau dari sisi ilmu komunikasinya, kalau kita lihat ini mungkin tidak hanya peran pemerintah saja, bagaimana kita menjaga keamanan dari Kota Medan ini, tetapi ada peran-peran garda terdepan itu sebenarnya komunikasi keluarga, seperti yang kita sama-sama tahu, keluarga ini merupakan yang harus dapat mencegah. Artinya gini, misalnya kita punya anak yang berusia remaja yang tidak pulang, dan ini kita sebagai orang tua harus cari nih, harus peduli dengan ini. Nah, jadi tidak hanya kita berharap kepada pemerintah atau kepada Bapak aparat itu, baik itu polisi dan TNI, tetapi mungkin ada lagi yang bisa kita ajak untuk urun rembuk itu, misalnya seperti di lingkungan, misal Bapak Kepling ya, untuk menjaga daerah atau lokasi di mana dia berada, mengajak semua masyarakat untuk peduli hal tentang begal ini. Nah, untuk keluarga sendiri ini harus proaktif untuk mengecek kembali anaknya apakah terlibat atau tidak, karena kita ini menjadi satu PR ya secara sosial, bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita ya supaya tidak terlibat dengan geng motor dan begal ini sekarang. Jadi saya pikir ini bukan hanya tugas pemerintah,
Dan saya pikir apa yang dinyatakan oleh Bapak Wali Kota itu merupakan suatu hal yang positif karena keprihatinan tergantung kepada persepsi yang mendengarkannya. Saya rasa demikian. Oke, artinya berkurangnya ataupun juga komunikasi yang kurang gitu ya antara seseorang dan juga keluarganya itu menjadi salah satu faktor terjadinya pembegalannya, Bu. Tapi kalau misalnya setelah dirumuskan bahwasannya begal ditembak mati dan itu akan dilegalkan, kira-kira itu apakah menjadi solusi, Bu, terhadap pernyataan Bobi Nasution? Pernyataan dari Bapak Bobi, saya rasa tidaklah bermaksud harus ditembak di tempat, tetapi harus ada proses untuk itu. Cuman mungkin maksudnya ini ya, proseslah dulu. Tapi untuk menekan ini, maka ada pernyataan seperti yang disampaikan Pak Bobi. Tapi itu sebenarnya harus ada proses untuk sampai ke sana. Artinya harus ada proses, Bu ya. Tapi Ya. Bu Nadra sebagai seorang pakar komunikasi seperti kita ketahui saat ini kan pemerintahan menjelang pemilu ya. Apakah dengan pernyataan seorang wali kota Medan kita, Bobi Afif Nasution, itu apakah itu hanya pencitraan saja atau mungkin ini benar-benar ingin menumpas keadilan dengan menumpas bukan maksud saya menumpas pembegalan ya, dengan menegakkan keadilan nantinya, Ibu? Ya, kalau saya rasa mungkin itu ketulusan ya dari seorang Pak Bobi sebagai wali kota untuk mengamankan dan menyamankan masyarakatnya. Jadi kalau mungkin untuk pengamanan pemilu itu sudah pasti karena beliau sebagai pemimpin daerah, tetapi yang diutamakan adalah kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kota Medan khususnya. Baik, saya ke Pak Redi kembali. Pak Redi, terkait pembegalan yang pastinya sudah marak sekali di Kota Medan, apakah ini sudah dianggap terorganisir nih Pak Redi? Seperti kita ketahui kemarin, kalau nggak salah saya beberapa informasi yang saya baca bahwasannya Kota Medan itu para begalnya sudah terorganisir dengan rapi nih Pak. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa kita belum melihat adanya simpul-simpul yang memperlihatkan bahwa begal itu terorganisir. Tetapi ada simpul-simpul garis putus-putus yang kita lihat begal ini memiliki beberapa tempat-tempat tertentu. Misalnya beberapa waktu yang lalu begal yang ada di sekitaran Kota Medan dan lintas berbatas dengan kabupaten dan kota yang ada di sekitar Kota Medan itu melakukan latihan. Nah, saya kira simpul-simpul ini yang harus diurai, harus dirilis oleh pihak kepolisian ya, bersama dengan Kota Medan. Ini merekanya asalnya dari mana, kelompoknya awalnya seperti apa. Nah, sehingga organisir inilah yang mungkin bisa diduga ya, menjadi salah satu alternatif penyelesaian untuk memecah bahwa kelompok-kelompok yang mirip seperti ini merupakan cikal bakal yang bisa menjadi kelompok-kelompok geng yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yaitu perbuatan begal. Nah, kalau dikatakan terorganisir, saya kira semua kejahatan itu pada umumnya mereka memiliki kelompok-kelompok tertentu. Kejahatan itu tidak bekerja sendiri. Mereka memiliki kelompok-kelompok dalam melakukan tugasnya masing-masing, sekalipun mereka adalah penjahat. Ya. Saya kira begitu. Baik, saat ini kan Wali Kota Medan Bobi Nasution juga tengah berupaya menggandeng TNI dan juga Polri dalam memberantas para pembegal ini, Pak. Seperti apa nih tanggapannya, Pak Redi? Apakah itu akan berjalan dengan baik ke depannya? Baik, dalam konteks penanganan suatu kejahatan yang diperlukan adalah suatu pola yang melawan pola kelompok. Bahwa kejahatan tadi saya katakan mereka berkelompok. Tentu kita yang menghadapi kejahatan seperti begini juga harus melakukan kelompok, apalagi pemerintah memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan penindakan sampai dengan terutama pencegahan terhadap adanya begal di wilayah Kota Medan sebagaimana statement Wali Kota Medan. Saya kira dengan digandengnya TNI dan Polri untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan begal ini sangat baik, dan saya kira pemerintah Kota Medan mempunyai struktur ya sampai dengan jajaran di lingkungan yang juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi bagaimana disampaikan Bu Nadra tadi, agar ditingkatkanlah hubungan, ditingkatkan kepekaan sosial dan adanya pola penanganan yang terintegrasi di tingkat bawah ya, di tingkat lingkungan supaya
ada informasi-informasi kelompok-kelompok kegiatan-kegiatan ya, yang bisa menjadi bibit dan cikal bakal kejahatan. Ya. Nah ini bisa diinformasikan kepada stakeholder, baik kepada kepolisian maupun kepada pihak TNI Polri. Dan saya kira mau tidak mau memang pemerintah Kota Medan memiliki tugas tambahan di jajarannya pada saat ini dengan adanya persoalan begal saat ini. Saya kira ini satu hal yang positif yang dilakukan oleh wali kota dan saya kira tidak terlambat ya karena memang tugas pokok dan fungsi dari Forkompinda ini adalah untuk mengamankan dan memberikan ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Bu Nadra. Bu Nadra, selaku pakar komunikasi, kira-kira solusi apa sih yang harus diberikan agar begal ini dapat teratasi, Bu? Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, sekarang ini pemerintah dan jajarannya juga kepada seluruh masyarakat ya harus tetap mengontrol ya seperti yang saya katakan melakukan komunikasi keluarga ini sangat utama sekali. Orang tua itu harus peduli dengan anaknya ya, harus ada keterbukaan anak kemana dan sebagainya itu harus gitu. Nah selanjutnya tadi di tingkat lingkungan saya katakan mungkin bisa di RT RW ya, Pak Kepling itu juga berperan ya melakukan komunikasi dan ini adalah tentunya dari atas dari pemerintah, mungkin dari pemerintahan kota yang terus mengingatkan kembali kepada jajaran dan sampai ke tingkat lingkungan untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi. Dan saya rasa mungkin ada juga sweeping yang perlu kita lakukan agar tidak ada terbentuknya kelompok-kelompok di malam hari ya dengan para kelompok begal ini tadi sehingga itu bisa diatasi dengan adanya komunikasi antara masyarakat, lingkungan dan pemerintah, TNI dan Polri. Saya rasa demikian. Baik, terakhir Bu Nadra, kira-kira seperti apa harapan dan juga himbauan kepada masyarakat maupun juga pemerintah agar penanganan kriminalitas ini dapat ditekan, Bu? Baik, begal ini tidak cuma tugasnya pemerintah, tapi tugasnya kita sebagai masyarakat Kota Medan untuk sama-sama bergandengan tangan untuk segera menyelesaikan memberantas tingkat kriminal berdasar begal ini tadi gitu. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi kita ayo sama-sama untuk bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas terutama begal ini. Baik, Bang Randy, kira-kira seperti apa nih Bang sebagai pakar kriminolog? Kalau dari versi Abang, solusi yang harus diberikan agar penanganan kriminalitas ini dapat ditekan, Bang? Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada alasan secara hukum ya bahwa tembak di tempat saat ini diberlakukan, bahwa Kota Medan tidak dalam suatu keadaan darurat. Ya, kalau wali kota ingin menyatakan tembak di tempat kepada pelaku begal, tentu situasinya harus situasi yang darurat pula, karena SOP yang berlaku itu adalah untuk penembakan di tempat apabila ada hal-hal yang genting yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat itu, misalnya melawan petugas, membawa senjata api dan membahayakan dan seterusnya. Nah, terkait dengan keberadaan begal seperti itu, saya kira saat ini yang diperlukan adalah ya, kebersamaan untuk mencegah, ya, bukan hanya menindak secara hukum, bahwa siapapun dalam konteks hukum, terutama penjahat saat ini melihat hukum dalam arti petugas. Kalau tidak ada petugas di lapangan, maka dianggap tidak hukum. Nah, saya setuju yang disampaikan Mbak Nanda, bahwa tolonglah petugas-petugas yang ada, baik di pemerintah Kota Medan melalui kelurahan sampai dengan Kepling, untuk TNI, untuk Polri bersama-sama ada dan hadir di lapangan dalam waktu-waktu tertentu dengan strategi-strategi tertentu, sehingga dengan keadaan dan kehadiran di lapangan itu, ini para penjahat berpikir untuk melakukan aksinya. Paling tidak ketika mereka tidak dapat melakukan aksi, lama-lama mereka akan mendapatkan suatu ketakutan dalam diri sendiri, ya, sehingga ditambah dengan kebersamaan masyarakat, mereka ini terkepung. Nah, lama-kelamaan mereka juga bingung mau melakukan kejahatan di mana, karena masyarakatnya kompak, pemerintahnya peduli, ya, ditambah dengan warganya yang kompak, ditambah dengan regulasi dan memberikan contoh juga penegakan hukum terhadap para pelaku-pelaku residivis yang benar-benar begal. Tindakan tegas dan nyata ini penting dilakukan. Nah, saya kira itu poin dari saya. Baik, terima kasih
Bapak Dr. Redianto Sidi Jambak MH selaku pakar kriminolog dan juga Ibu Dr. Nadra sama-sama. Idiani Vita MIKOM selaku pakar ataupun juga pengamat komunikasi sosial di Sumatera Utara. Terima kasih telah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Utara dalam program Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Selamat sore TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan pentingnya kejujuran dan kasih sayang terhadap sesama sangat dibutuhkan dalam upaya membangun Sumatera Utara bermartabat. Hal tersebut dikatakan Gubsu Edi Rahmayadi saat menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprovsu bersama Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan pada Sabtu lalu di Aula Raja Inal Siregar di Medan. Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan kasih sayang akan dapat menjaga persatuan dan kesatuan serta saling memberikan manfaat sesuai kemampuan dan tugasnya. Seminar nasional yang dibuka Rektor Unifa Medan, Profesor A.M. Jamil, sekaligus sebagai narasumber dengan materi peran perguruan tinggi Islam dalam membangun masyarakat madani. Rektor Unifa Medan, Profesor H.M. Jamil mengatakan, perguruan tinggi Islam merupakan lembaga yang memiliki kontrol dan wadah dalam melahirkan masyarakat madani yang berakhlakul harimah dan bermartabat. Dikatakan masyarakat madani adalah masyarakat yang penuh dengan kecerdasan, kreativitas, keadaban, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan penuh dengan nilai-nilai religiusitas. Peran perguruan tinggi dalam membentuk masyarakat yang berperadaban, yang madani itu banyak ya. Terutama adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Itulah dahulu perguruan-perguruan tinggi seperti Qarawin, Al-Azhar, dan perguruan tinggi terkenal lainnya di dunia Islam itu melahirkan tokoh-tokoh besar yang mengubah dunia menjadi dunia yang berkembang, berpengetahuan, dan mengubah peradaban orang. Itu satu. Yang kedua, perguruan tinggi juga harus merubah sikap mental, merubah dalaman seseorang itu sehingga dengan demikian ada motivasi yang besar untuk membangun keluarganya, masyarakatnya, bangsanya. Jadi perguruan tinggi tidak boleh hanya memikirkan ilmu. Wakil Rektor 1 Unifa Medan sekaligus moderator pada seminar nasional Dr. M. Ridwan Harahap mengatakan, seminar nasional bertemakan spirit hijrah sebagai wasliyah membangun Sumatera Utara bermartabat sebagai bentuk sinergi antara Pemprovsu sebagai pengambil kebijakan di dalam membangun peradaban umat dan Unifa sebagai pusat keilmuan dan keadaban. Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Ridwan Lubis menyampaikan tentang strategi Rasulullah membangun peradaban bermartabat, yakni kejujuran, dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Selain itu, pembicara anggota DPR RI Hidayatullah SE menyampaikan spirit hijrah dalam membangun ekonomi umat menuju sumut bermartabat, yakni masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang bermartabat agar menjauh perbuatan riba karena pertambahan ekonomi dengan sistem ribawi tumbuh dan berkembang akan Allah hapuskan karena riba sangat merusak. Pada kesempatan tersebut, Ketua PW Al-Wasliyah Sumut Dr. Dedi Iskandar Batubara menyampaikan makna dari langkah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW selain syiarnya secara sederhana, melainkan penegakan hukum, keadilan sosial, serta merawat kesatuan dan persatuan. Sementara itu, Ketua Panitia M. Faruk Hasimi Nasution mengatakan seminar nasional ini diharapkan menambah kekuatan baru di dunia pendidikan di perguruan tinggi Islam khususnya Unifa Medan. Kami melaksanakan seminar nasional ini adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membahas tentang nilai-nilai spirit hijrah di momentum Tahun Baru Islam ini, sehingga kita dapat menjadi insan lebih baik lagi dan mendukung pembangunan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Hingga data terakhir yang ikut adalah 800 orang peserta yang berasal dari kalangan guru agama Islam baik negeri ataupun swasta, kemudian guru-guru Al-Wasliyah, pengurus Al-Wasliyah, dai dan mubaligh Al-Wasliyah di seluruh Sumatera Utara.
Usai seminar dilakukan pemberian cenderamata kepada Kadis Pendidikan Sumatera Utara, Asred Nasution, dan para narasumber seminar nasional. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Su memberikan bantuan sebesar 15 miliar rupiah untuk pembangunan gedung Unifa Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Rektor Unifa Medan, Profesor HM Jamil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Pemprov Sumatera Utara atas bantuan yang diberikan dalam pembangunan gedung Unifa Medan di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Saat ini penambahan dan pembangunan gedung Unifa Medan hampir rampung dan pada akhir tahun 2023 diprediksi pembangunannya akan selesai hingga 100%. Rektor Unifa, Profesor HM Jamil mengatakan gedung Biro Rektor dibangun hingga 3 lantai dan secara fisik gedung tampak megah serta dapat menampung mahasiswa 5 hingga 7.000 orang. Diharapkan dengan selesainya pembangunan gedung Unifa Medan akan menjadi pilihan masyarakat sebagai universitas favorit di Sumatera Utara. Untuk fisik kita, untuk pembangunan fisik kita itu dibantu oleh Pak Gubernur Sumatera Utara 15 miliar. Dan sekarang sudah berjalan, alhamdulillah itu Biro Rektor 3 lantai dan sekarang sudah mulai naik ke lantai ketiga meskipun masih tiang dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lokal 2 blok yang masing-masing 3 lantai, kemudian ada rehab aula kita. Semuanya dari situ dan insya Allah kita harapkan dan kita berdoa sebelum bulan 12 semuanya sudah akan tuntas sehingga dengan demikian secara fisik kampus kita sudah megah, mantap, membanggakan sehingga seluruh warga Unifa menjadi bangga menjadi mahasiswa dari Unifa. Partisipasi pemilihan sangat diperlukan pada pemilihan umum tahun 2024. Untuk mendukung hal itu, perekaman IKTP bagi pemilih potensial dimaksimalkan. Berdasarkan ketentuan mengenai kepemiluan yang sedang diterapkan saat ini, kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemilih pada pemilu 2024 menjadi salah satu syarat dan menjadi bukti pendukung sebagai pemilih pada pesta demokrasi tersebut. Meskipun semua pemilih dalam daftar pemilih tetap saat ini telah dijamin oleh KPU dapat mengantarkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, namun jauh lebih baik bila seluruhnya telah memiliki dokumen kependudukan berupa KTP elektronik. Pihak Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara telah memantau perkembangan ketaatan warga, khususnya pemilih potensial, dalam mengindahkan ajakan untuk segera mengurus kepemilikan KTP elektronik. Hasilnya adalah khusus kalangan pelajar yang telah dan akan berusia 17 tahun hanya selalu memanfaatkan layanan publik perekaman IKTP melalui kantor Dukcapil setempat dan tidak harus menunggu layanan jemput bola seperti yang diterapkan pemerintah daerah tahun lalu. Memiliki KTP elektronik itu kurang lebih sekitar 3.000. Jadi pemilih potensial ini tetap memiliki hak untuk menggunakan hak pilih pada hari H pemilihan. Hanya memang kita mendorong di Dukcapil Kabupaten Nias Utara untuk proaktif melakukan perekaman dan menerbitkan KTP masing-masing para pemilih pemula dimaksud. Penyelenggara pemilu ini juga mengharapkan proaktif masyarakat dan peserta pemilu termasuk partai politik serta sekolah menengah dan lembaga keumatan agama dapat menjadi penyambung lidah mendorong setiap warga untuk mengurus data kependudukan berupa KTP elektronik sehingga tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam mengantarkan kedaulatannya pada pemilihan umum mendatang. Sementara itu pemirsa, mengembangkan potensi minat dan bakat serta hobi para siswa sangat penting guna menciptakan keseimbangan dengan kecerdasan akademik yang dimiliki siswa selama belajar, seperti halnya bagi sekolah SMA Negeri 13 Medan. Di SMA Negeri 13 Medan dalam mengembangkan potensi minat dan bakat maupun hobi para siswa ini telah menjadi agenda tahunan bagi seluruh siswa. Pada tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Negeri 13 Medan, dalam mengembangkan potensi minat maupun bakat siswa dilaksanakan pagelaran seni dan sastra di sekolah. Pada tahun ini, pagelaran seni dan sastra bertajuk Wonderful of Semantilas. Guna menyaksikan potensi minat dan bakat serta hobi para siswa, diundang pihak komite maupun aparat sipil serta TNI Polri. Para undangan yang memberikan sambutan diantaranya pihak komite sekolah dan pemerintahan kecamatan maupun undangan lainnya.
mengapresiasi pagelaran seni dan sastra ini karena menjadi ajang bagi siswa dalam mengekspresikan potensi minat dan bakat, di samping tetap mengikuti proses pembelajaran akademik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diwakili Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Agus Sinaga, ketika membuka pagelaran seni dan sastra SMA Negeri 13 Medan, menyambut baik acara tersebut sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi siswa dalam berbagai bidang seni dan sastra yang telah diperoleh melalui ekstrakurikuler. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa pendidikan ini tidak hanya bagaimana anak ini kita berikan nilai dari kecerdasan akademiknya, tapi memang pendidikan yang paling utama adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara kecerdasan akademik dan kecerdasan potensi minat bakat. Ini dia. Inilah yang kita kenal, ada 3 jenis kegiatan di sekolah yang wajib dilakukan, kegiatan intrakurikuler, yang inilah bagaimana kecerdasan akademik anak ya yang diberikan melalui pembelajaran. Yang kedua kegiatan kokurikuler yang menguatkan kegiatan intra dan kegiatan ekstra. Nah, ada kegiatan ekstra inilah ya yang siswa yang berbeda-beda potensi minat bakatnya, sekolah hadir untuk itu. Berbagai penampilan siswa pada pagelaran seni dan sastra ini mendapat perhatian dari seluruh undangan, mulai dari penampilan band, vokal solo, tarian berbagai etnis di tanah air, puisi dan storytelling, serta menampilkan busana berbahan plastik maupun lainnya. Selain itu, guru juga ikut tampil menari dan penampilan saksofon, sekaligus pemberian tali kasih kepada guru Purnabakti. Kepala SMA Negeri 13 Medan, Fauzia Hasibuan, menyatakan pagelaran ini akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang siswa dalam menampilkan kreasinya sebagai implementasi dari profil pelajar Pancasila di sekolah. Ya, adapun kegiatan paksa atau pagelaran sastra dan seni di SMA Negeri 13 Medan ini sudah merupakan program sekolah yang setiap tahunnya kita laksanakan, yang mana di sini tujuannya adalah bagaimana kami memfasilitasi minat dan bakat peserta didik yang selama ini mereka tergabung dari beberapa ekstrakurikuler. Disinilah wadah mereka untuk menunjukkan kreativitasnya dan untuk mengembangkan potensi bakat minatnya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jemaat HKBP Sidoarame Resort Medan Timur melaksanakan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan sebagai program HKBP, dirangkainya dengan pesta penggalangan dana untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna sekolah minggu yang menjadi pembangunan tahap ketiga. Seluruh jemaat HKBP Sidoarame Resort Medan Timur dengan penuh sukacita melaksanakan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan sebagai program HKBP tahun 2023. Ungkapan syukur ini diwujudkan jemaat HKBP Sidoarame pada kebaktian Minggu kemarin, mengawali pelaksanaan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan. Nyanyian pujian dan responsoria serta kor disampaikan dengan liturgis kebaktian Pendeta Resort, Pendeta Pantas Parapat MTH. Pada pesta ini hadir Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST yang juga tampil sebagai pengkhotbah. Pada khotbahnya, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST menyoroti keadaan ekonomi, khususnya ekonomi keluarga, termasuk dampak narkoba dan tingkat kriminal yang sangat tinggi telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, terutama para pedagang, termasuk kehidupan keluarga karena telah merasa ketakutan beraktivitas. Sementara itu, usai kebaktian Minggu dilanjutkan dengan pesta, termasuk pesta penggalangan dana, melanjutkan pembangunan gedung serbaguna sekolah minggu HKBP Sidoarame tahap ketiga. Pada penggalangan dana ini juga didukung oleh jemaat gereja Pagaran dengan menyampaikan sumbangan. Acara lelang juga dilakukan yang mendapat dukungan penuh dari jemaat gereja maupun undangan lainnya. Wali Kota Medan diwakili Dr. Suryadi Panjaitan juga menyampaikan sumbangan Wali Kota Medan. Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST menyatakan, HKBP menjadi besar berkat dari Tuhan dengan jumlah pelayanan lebih 3.000 orang dan sintua lebih 40.000, serta jemaat sekitar 6,5 juta jiwa diharapkan besar membawa kebaikan. HKBP menetapkan tahun ini 2023 sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Profesionalisme sejatinya sangat kristiani karena makna profesional awalnya adalah seseorang yang melakukan tugas pelayanannya, melakukan pekerjaannya dengan kualitas tinggi dan berintegritas.
Jadi HKBP menetapkan tahun ini supaya setiap orang warga HKBP secara pribadi, keluarga dan jemaat-jemaat betul-betul profesional dalam mengelola apa yang Tuhan anugerahkan secara bertanggung jawab. Talenta, uang, apapun yang diserahkan Tuhan kita kelola untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain, kebaikan jemaat. Itu yang kita rayakan hari ini di HKBP Sidorame. Salah seorang jemaat HKBP Kombes Pol Dr. Maruli Siahaan mengapresiasi pesta profesionalisme dalam penata layanan sebagai program dari HKBP pada tahun 2023. Bahwa program oleh HKBP dari pusat sampai tingkat distrik dan resort berkaitan tahun profesionalisme dan penata layanan. Ini adalah untuk membangun kepada para pendeta, termasuk juga para pengurus gereja dan sekolah minggu agar lebih memahami tugas dan tanggung jawab. Jadi supaya ahli di bidang masing-masing. Ini saya pikir untuk menambah wawasan agar di HKBP ini bisa untuk melaksanakan segala kegiatan-kegiatan termasuk program dari tahun profesionalisme dan penata layanan. Ya, pemirsa, informasi seputar perkiraan cuaca akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 25 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 25 Juli 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Simalungun, Pematang Siantar, Daeri, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, dan Daeri. Pada dini hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan Deli Serdang. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juli 2023 terpantau 4 titik panas yang terdapat di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi tiba-tiba, yaitu hujan sedang dengan intensitas sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur Sumatera Utara. Untuk update info cuaca Sumatera Utara yang lebih lengkap, Sobat BMKG dapat mengunjungi dan memfollow akun media sosial kami di @info_bmkg_sumut. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan teknologi mobil, keberadaan komunitas mobil pun kian beragam dan bertambah jumlahnya. Namun dari sekian banyak komunitas tersebut, tetap ada komunitas mobil tertua yang masih aktif mengadakan kegiatan hingga saat ini adalah Volkswagen Sumatera Utara. Keberadaan mobil VW klasik tetap memiliki penggemar setia, bahkan makin digandrungi. Meski usianya tua, mobil keluaran Jerman ini masih banyak peminatnya karena bentuk bodinya nyentrik. Penggemar mobil tua VW bergabung dalam komunitas Volkswagen Sumut. Menggemari mobil VW tua ini, jangan takut disebut tidak ramah lingkungan, karena tidak menggunakan mobil ini untuk sehari-hari dan perawatan juga selalu terjaga komunitas pencinta mobil. Bagi para penggemar mobil tua, Volkswagen merupakan sebuah merek yang sangat mereka kenal. Pabrikan otomotif asal Jerman itu pernah membuat beberapa produk yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia.
Sebanyak 500 unit pecinta mobil Volkswagen yang tergabung dalam Volkswagen Indonesia Association (VA) dari berbagai daerah diprediksi akan berkumpul dalam ajang Jambore Nasional ke-52 di Medan yang berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu sampai Minggu 19 sampai 20 Agustus 2023 mendatang, yang akan berlangsung di lapangan Astaka atau Gor Pancing, Jalan William Iskandar, Medan. Volkswagen Sumatera Utara yang saat ini sudah berusia 28 tahun merupakan salah satu klub otomotif yang cukup senior dan aktif dalam melakukan kegiatan sosial juga otomotif. Jadi VSU ini didirikan tahun 95. Jadi nanti tanggal 20 Agustus itu sebenarnya ulang tahun kita yang ke-28. Jadi tanggal 20 Agustus 1995 itulah VSU pertama kali berdiri, dan anggota kita sekarang sudah lebih dari 90 orang. Di unit yang lain ya, VW ini mesinnya cukup sederhana, kita sebutnya boxer, dan itu perawatannya sebenarnya lebih mudah daripada mesin-mesin yang Jepang atau Eropa yang lain, dan spare partnya pun cukup ada di pasaran. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau punya VW, wah nanti takut perawatannya. Tidak, di Medan pun mekanik juga sudah banyak yang bisa menguasai VW. Dengan jumlah member yang mencapai 90 member yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, serta bergabung dengan wadah paguyuban AutoNation, diharapkan kegiatan Jambore Nasional ke-52 akan meriah dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat umum serta kaum milenial. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Audrandha Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.